Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi di Masjid Ibadur Rahman. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-22 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Apakah orang-orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu lebih berpetunjuk, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, kemudian penglihatan dan hati nurani bagimu. Tetapi alangkah sedikitnya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah, dialah yang telah menjadikan kamu berkembang biak di permukaan bumi ini, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Lalu mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Maka katakanlah, wahai Muhammad, sungguh ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kondisi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhi. Allah gambarkan kondisi orang kafir itu, mereka seperti merangkak berjalan dengan wajah-wajah mereka yang tertelungkup. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya manusia berjalan menggunakan wajah mereka, bukan dengan kaki mereka, kira-kira apa yang terjadi? Maka dia tidak akan sanggup memandang arah ke depannya, dan dia pasti akan menabrak sekehendaknya.
Itulah yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana ada orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan dengan wajah mereka, bukan dengan kaki mereka. Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, mungkinkah orang berjalan dengan wajah-wajahnya?" Maka Rasul mengatakan, "Yang menjadikan kalian berjalan dengan kaki kalian, dia juga yang akan memperjalankan dengan wajah-wajah manusia. Dan Allah ala kulli syai'in qadir." Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Inilah kondisi orang kafir. Kondisi orang kafir yang mereka tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bukti kekuasaannya. Baik bicara tentang langit, baik bicara tentang bumi, baik bicara tentang binatang, burung dan begitu seterusnya. Bagi orang-orang yang beriman, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di hadapan kita itu sebuah pelajaran, bahkan sebuah ibadah yang disebut dengan ibadatut tafakkur. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka tidak memandang pelajaran itu. Mereka tidak akan melihat dan tidak akan tafakur kepada makhluk di sekitarnya, sehingga mereka akan tetap kufur dan tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang-orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, maksudnya orang-orang kafir yang tidak melihat sama sekali dengan ayat-ayat Allah, baik syar'i atau kauni, itu lebih berpetunjuk daripada orang yang berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus? Inilah kinayah daripada orang-orang yang beriman. Tentu tidak perlu dijawab karena jawabannya lebih jelas. Karena di sini ada namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jelas jawabannya. Ya tentu berjalan dengan kedua kakinya, kemudian tegap pandangannya menuju ke depan, tentu dia bisa berjalan. Dibandingkan orang yang berjalan dengan wajahnya, sementara wajahnya terbenam ke dalam bumi, macam mana dia akan memandang? Dan macam mana dia akan berjalan? Itulah mukmin dan kafir. Orang kafir selamanya tidak akan mampu berjalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang beriman yang sanggup melakukannya. Ayat ini juga bisa disimpulkan tentang kondisi orang alim dan jahil, di mana orang-orang alim itu diberikan ilmu sehingga dia dengan ilmunya mampu melihat hidayah. Tapi orang jahil dengan kejahilannya, dia tidak mampu melihat hidayah. Akhirnya orang alim mendapatkan petunjuk dan orang jahil mendapatkan kesesatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Orang-orang yang berilmu seperti orang yang tegak berjalan, matanya memandang ke depan lurus dan dia sanggup melangkahkan kakinya dengan benar. Tapi orang jahil seperti orang yang tertelungkup, wajahnya terbenam ke bumi dan seolah-olah dia berjalan dengan wajahnya sehingga tidak tahu arah kemana melangkah. Itulah bedanya orang alim dengan orang jahil. Karena biasanya orang alim ini kalau bicara maka dia akan berpikir dulu. Tapi kalau orang jahil biasanya bicara baru berpikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Katakan ya Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani untukmu, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya nun jauh di sana, bicara soal langit, soal bumi, soal lautan, soal burung, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak renungan kepada diri kita. Tidak perlu kita melihat kuasa Allah itu begitu jauh ke arah sana. Lihatlah kepada badan kita, bahwa dalam badan kita ini ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran sehingga kita bisa mendengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan supaya kita bisa memandang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hati nurani dan pikiran supaya kita berfikir. Dan ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena 3 alat inilah yang bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala: pendengaran, pandangan dan pikiran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pandangan mendahulukan pendengaran dibandingkan pandangan. Kenapa? Para ulama tafsir mengatakan karena mendengar itu dia mampu untuk mencerna maklumat. Dengan kita punya pendengaran, maka kita bisa menangkap dengan pendengaran itu penjelasan-penjelasan. Karena yang namanya mendengar itu pasti akan tertuju kepada semua arah. Walaupun yang ngomong sebelah kiri, walaupun yang ngomong sebelah kanan, walaupun yang ngomong di belakang, walaupun yang ngomong di depan, maka pendengaran itu tidak perlu arah. Dia bisa mendengar semuanya. Tetapi penglihatan tidak. Kalau kita lihat ke depan, dia tidak bisa melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke kanan, kita tidak bisa melihat ke kiri, kan? Tapi kalau mendengar, kita bisa ngomong sebelah mana saja, arah mana saja, telinga itu bisa mendengar. Dan kita tahu bahwa telinga ini atau alat pendengaran ini adalah semulia-mulianya atau sesuatu yang paling cepat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kemudian mendengar didahulukan dibandingkan melihat. Karena ilmu itu lebih banyak diraih dengan cara mendengar dibandingkan melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar ini sebuah nikmat, ikhwan. Pendengaran ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan mendengar kita bisa menjawab azan. Coba kalau tuli dengar azan, tidak dengar. Macam mana antum mau menjawab? Ada orang azan, orang tuli kan tidak dengar. Tapi kalau kita mendengar, kita bisa menjawab. Apa yang dikatakan muadzin kita bisa jawab satu persatu, sehingga kita bisa tepat ketika berdoa setelah mendengar azan. Tapi orang tuli macam mana caranya? Orang yang mendengar, dia bisa mendengarkan bacaan imam, sehingga bisa dengan pasti dia menjawab ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita bisa mengatakan amin. Tapi orang tuli, jangan-jangan imam lagi Fatihah dia sudah amin duluan, karena enggak dengar. Ya. Kemudian juga orang yang mendengar itu bisa mendengarkan kajian, ikhwan. Saya sedang menyampaikan kajian seperti ini, kalau antum tuli, paham ucapan saya? Enggak akan paham. Ngomong apa Ustaz itu komat kamit katanya. Ya namanya orang tuli. Dan ini nikmat, dengan mendengar itu antum bisa mendengar kajian secara live, bisa mendengar lewat YouTube, bisa mendengar lewat Facebook, lewat dunia medsos yang lainnya. Ini sebuah nikmat. Ya. Bahkan dengan mendengar, kita bisa mendengar nasihat-nasihat orang-orang yang menasihati kita. Boleh jadi mungkin orang tua kita menasihati kita, guru-guru kita menasihati kita, kita bisa dengar nasihat mereka. Kalau orang tuli bingung, ngomong apa ini orang tua ini, ngomong apa ini ustaz ini, namanya orang tuli. Jadi dengar itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang mendengar itu hidupnya akan lebih hati-hati. Ketika ada orang yang memperingatkan,
maka dia akan lebih hati-hati lagi. Contoh umpamanya antum naik motor, antum tuli, tetap aja di tengah gitu ya. Di belakang sudah ngelakson tatot, antum nggak denger. Boleh jadi antum ditabrak. Sehingga hidupnya lebih hati-hati orang yang mendengar itu, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa mendengar lantunan-lantunan Al-Qur'an. Inilah yang paling agung, di mana nikmat dengar itu bisa mendengar kalamullah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi nikmat dengar ini. Makanya beruntung kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat mampu mendengar ini. Jagalah nikmat ini baik-baik. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dengar ini, baru kita rasakan betapa indahnya orang bisa mendengar. Tanya orang yang tuli itu, macam mana rasanya? Pasti orang tuli itu kalau kita katakan kira-kira nikmat Allah, kalau Allah anugerahkan kepadamu, kira-kira kau mau apa? Pasti dia ingin bisa mendengar. Tetapi banyak orang-orang yang dari sejak lahir sampai hari ini diberikan nikmat dengar tapi tidak disyukuri, malah kemudian didengarkan kepada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Menikmati orang yang sedang gibah, menikmati musik-musik dan juga lagu-lagu. Terkadang juga kalam-kalam yang tidak layak untuk didengarnya dengan cara tajasus. Kira-kira dia ngomong apa, didekati kemudian disadap dengan telinganya. Lah orang seperti ini tidak paham bahwa dia tidak pandai bersyukur kepada nikmat dengar itu. Maka nikmat dengar, cara mensyukurinya adalah berikan pendengaran ini kepada sesuatu yang diridhoi Allah. Jangan sedengar-dengarnya, karena pendengaran ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang Allah berikan nikmat kepada kita apa? Nikmat penglihatan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Nikmat yang kedua adalah nikmat mampu memandang. Allah Subhanahu wa taala katakan, alam naj'al lahu ainaini, bukankah kami telah memberikan kepadamu dua bola mata yang mampu memandang? Maka ini nikmat besar. Dengan memandang kita bisa membaca Quran. Macam mana orang buta membaca Quran? Akhirnya kemudian diberikan Quran khusus. Kan tidak semua Quran dia bisa baca. Memang khusus Quran orang yang buta. Tetapi orang yang memandang dia bisa membaca mushaf manapun. Dan ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan melihat dan memandang kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Kita bisa belajar, kita bisa mutalaah. Karya-karya besar para guru-guru kita bisa membaca dengan melihat. Dengan melihat kita juga kalau seandainya berada di tengah-tengah jihad, atau boleh juga mungkin di tengah-tengah perbatasan perang, maka kita bisa melihat musuh. Kalau seandainya kita buta, macam mana dia akan berperang? Musuhnya pun dia tidak tahu ada di mana. Kalau orang buta itu sama dengan melawan musuh yang tidak kelihatan. Melawan musuh bayang-bayang kan begitu. Ya pasti lebih banyak kalah dibandingkan menangnya. Namanya melihat musuh yang tidak kelihatan. Tapi dengan memandang kita tahu, oh posisi musuh sebelah sini, posisi musuh sebelah situ. Sehingga kita bisa dimenangkan dalam jihad. Bahkan dengan memandang, akhirnya kemudian kita pun bisa meneteskan kedua air mata. Mungkin boleh jadi kita memandang orang-orang miskin, memandang orang-orang yang sedang sakit, memandang anak-anak yatim, akhirnya terenyuh hati, kemudian meneteskan kedua air mata. Dari sini Rasul mengatakan, la yalijin nar ainun
bakat min khasyatillah, tidak akan disentuh api neraka kedua mata yang meneteskan air mata. Dengan memandang apa lagi? Dengan memandang kita bisa melihat imam saat sholat kan. Cemana kalau dia buta imam ruku, tidaklah jadi dia. Imam sudah sujud disangkanya ruku. Ya. Makanya memandang itu penting. Nah, kemudian juga dengan memandang kita bisa membedakan mana bahaya dan mana tidak. Kita berjalan nih, di sini ada lubang, di situ tidak ada lubang. Kita bisa menghindari bahaya-bahaya itu. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan memandang kita bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Kita bisa melihat istri, suami, anak, cucu dan begitu seterusnya. Bahkan lebih daripada itu, dengan memandang kita bisa lebih tafakur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat bintang gemintang yang sungguh indah di langit. Dengan melihat keindahan laut membiru yang terbentang luar biasa. Belum lagi kemudian sawah-sawah yang menghijau, kemudian gunung-gunung yang menjulang. Dari situ kita semakin yakin bahwa tidak mungkin tercipta begitu saja. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dengan memandang kita bisa tafakkur. Tapi orang-orang buta tidak bisa tafakkur mereka, karena apa yang mereka akan lihat mereka sendiri tidak bisa melihat. Makanya ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat memandang ini? Dengan cara jangan pandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam syariat Islam itu ada namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, tundukkanlah pandangan-pandangan mereka. Bahkan Ali mengatakan, Rasul pernah menasihati Ali, ya Ali, la tatba'un nadharata an-nadhar, fa inna lakal ula wa laysat lakal innaka lakal ula wa laysat lakal akhir. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama mungkin tidak berdosa, tapi pandangan yang kedua bisa saja berdosa. Mamanya antum melihat ada wanita cantik, tetapi mereka tidak menggunakan aurat, menutup aurat mereka, menggunakan pakaian kurang bahan, banyak lubang di mana-mana. Tiba-tiba antum memandang, mungkin pada awalnya memang tidak sengaja. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, kalau memandang tanpa unsur kesengajaan, pertama memandang tidak dianggap dosa, tapi langsung dipalingkan. Tapi kalau berpaling masih penasaran, kemudian ditingok lagi, itu lain lagi ceritanya. Apalagi antum sampai mengucapkan alhamdulillah, naudzubillah, ya. Lah ini hal-hal yang seperti ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tundukkan pandangan. Tapi sekarang susah menundukkan pandangan itu. Karena kalau dulu mungkin kalau tengok aurat-aurat itu harus jalan ke mall. Sekarang tidak perlu, cukup ambil handphone, isi kauta, nengok YouTube saja. Semua aurat nyebar di situ. Naudzubillah, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga yang ketiga, wal afidah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan afidah hati dan akal pikiran. Dan ini senikmat-nikmatnya nikmat. Allah telah berikan kepada kita akal, Allah telah berikan kepada kita hati. Karena dengan hati dan pikiran ini, akhirnya kita bisa memandang ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Kita bisa membedakan itu. Dan dengan hati dan pikiran ini kita bisa merencanakan sesuatu yang baik. Berfikir bagaimana caranya menyelamatkan keluarga dari api neraka. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berfikir bagaimana caranya saya harus cerdas, saya harus pinter, sehingga saya harus belajar. Berfikir bagaimana caranya saya harus banyak pahalanya. Akhirnya dia tergerak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Berpikir saya bagaimana harus kemudian membangun sarana ini, sarana itu dalam beribadah kepada Allah. Jadi banyak kemudian dari hati dan pikiran ini ide-ide cemerlang yang kemudian menghasilkan banyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian memalingkan akal pikiran dan hati ini kepada yang bukan diridhai Allah. Berpikir untuk melakukan kejahatan, berpikir untuk minum khamar, berpikir untuk berzina, berpikir untuk menggibah, berpikir untuk membuat tipu muslihat, dan begitu seterusnya. Dan dia tidak mensyukuri nikmat hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan bertanya soal 3 nikmat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dalam ayat yang lain, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya dengan kata-kata qalilan ma tashkurun. Kalimat qalilan ma tashkurun, amat sedikit kalian bersyukur, ada 2 penafsiran. Makna qalil itu yang pertama sama sekali tidak bersyukur. Dan makna yang kedua qalil artinya ia memang bersyukur tapi tidak banyak. Jadi qalilan ma tashkurun itu sama sekali kalian tidak mensyukuri nikmat mendengar, melihat dan juga akal, pikiran dan hati. Atau sungguh sangat sedikit kalian bersyukur akan nikmat pendengaran, penglihatan dan juga hati. Dan memang seperti itu ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita tidak bersyukur tentang nikmat ini. Padahal 3 nikmat ini yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar kita bisa mendengar ayat-ayatnya, kita bisa melihat ayat-ayatnya, memikirkan ayat-ayatnya, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di permukaan bumi ini, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ayat ini memiliki dua makna atau 2 maksud, di mana ada 2 pertanyaan yang membuat bingung orang-orang yang tidak punya jawaban, kecuali mereka orang-orang yang beriman. 2 pertanyaan itu, dari mana kita datang dan kemana kita pulang. Dari mana kita datang? Kenapa kita diciptakan di bumi ini? Dan kemana akhir perjalanan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjawab, Qul huwallazi dzara'akum. Katakan ya Muhammad, Allah yang menciptakan kalian. Ketika Allah yang menciptakan kita, berarti Allah ada tujuan menciptakan makhluknya. Karena Allah tidak mungkin ketika menciptakan makhluk itu dibiarkan sia-sia. Tidak. Allah itu ketika menciptakan kita ada maksud dan tujuannya. Dan itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kalian disuruh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, lalu kemana kita pulang? Akan kemana akhir perjalanan manusia setelah kematian? Maka Allah mengatakan, wa ilaihi tuhsyarun. Maka kalian akan dikembalikan juga kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama di dunia. Inilah ringkasan perjalanan hidup manusia, dari mana dan kemana. Adapun pertanyaan yang pertama, dari mana? Ya, kita katakan bahwa kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Karena tidak mungkin manusia sanggup menciptakan manusia yang lainnya, kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatur proses
bagaimana terciptanya manusia dari alam ruh ke alam rahim, kemudian dari alam rahim ke alam dunia. Siapa manusia yang bisa menciptakan manusia seperti itu? Sehebat-hebatnya manusia membuat robot kayak orang Jepang kan gitu ya, membuat robot wanita sak cantik-cantiknya. Tapi akan berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Robot kalau habis baterainya, habis juga gerakannya. Ada expirednya kan? Ya manusia ada juga expirednya. Ya. Tapi robot tidak sama dengan manusia. Robot itu ciptaan manusia, sehingga banyak kekurangan pada robot itu. Beda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu seindah-indah bentuk. Kita ini diciptakan itu seindah-indah bentuk. Tidak ada makhluk di permukaan bumi yang diciptakan Allah lebih indah dibandingkan tubuh manusia. Bayangkan manusia itu dengan kedua kakinya dia bisa berdiri tegak dan bisa berjalan tanpa oyong ke belakang dan ke depan. Bisa dia berjalan kaki. Tapi lihat binatang. Tidak ada yang sanggup berjalan dengan kedua kakinya tegap seperti manusia. Sebutkan binatang. Anda dapat sepeda. Dan tidak akan dapat sepeda selamanya. Karena tidak ada binatang yang dengan kedua kakinya bisa tegap. Ada ustaz ular, mana ada ular. Kalau ular tegap jadi pensil jadi. Dia berjalan dengan perutnya. Kambing, sapi, unta berjalan dengan 4 kakinya, bungkuk dia. Apalagi kaki 1000 apalagi. Kemudian ada ustaz monyet kan gitu. Kera, mana ada kera yang tegap. Tegap tuh sebentar aja, habis itu bungkuk lagi dia. Tidak ada hanya manusia. Ayam nggak ada, ayam bungkuk, mana ada ayam tegak, kecuali celengan. Celengan ayam mah betul gini. Tapi selain celengan ya gini terus dia ayam tuh. Tidak ada yang tegak kecuali manusia. Coba seandainya untuk menunjukkan bahwa ciptaan Allah begitu sempurna kepada kita manusia itu dibandingkan makhluk yang lainnya, anggap saja binatang. Antum yang pernah ke kebun binatang, mungkin yang di Jawa ya, di Batam tidak ada lah ya. Coba antum masuk kebun binatang itu, cari orang yang mirip dengan antum. Dari semua binatang loh ya. Kira-kira nih mana yang paling ganteng, antum atau mereka? Ada. Ganteng antum, walaupun hitam tetap ganteng antum. Karena binatang itu tidak seindah ciptaan manusia. Lah kuasa siapa Allah bisa menciptakan manusia seindah itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Qul huwallazi dzara'akum. Allah yang menciptakan kalian. Dengan berbagai macam proses loh ciptaan kita ini. Dari segumpal mani berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk, kemudian ditiupkan roh. 9 bulan mengendap di rahim. Kemudian brojol ke alam dunia. Jadilah dia bayi merah yang tidak berdaya, kemudian berangsur menjadi remaja, mulai ada akal pikirannya, kemudian berjalan sampai dewasa, kemudian menjadi kuat badannya, kuat pikirannya, kuat hatinya, kuat pengalamannya. Walaupun pada akhirnya lambat laun pun dia akan menua, dan kalau sudah menua tinggal menunggu harinya dia pun akan dapat dengan ajalnya. Tetapi pelajarannya adalah kalau manusia itu mau berpikir bahwa setiap fase-fase kehidupan manusia itu ada perubahan dari masa lemah kemudian ke masa kuat, kemudian dari masa kuat kembali melemah, menunjukkan bahwa manusia itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya. Itulah yang dikatakan wa ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah. Maknanya ada kehidupan setelah kematian. Coba bisa bayangkan, andai kata hidup manusia itu cuma 1 kali saja,
Tidak ada kehidupan setelah kematian. Satu kali saja kehidupan kita ini di dunia. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Macam mana nasib orang-orang yang dizalimi? Macam mana nasib-nasib orang-orang yang disakiti? Bagaimana pula nasib orang-orang yang dibunuh? Bagaimana nasib orang-orang yang miskin yang tidak diberikan kesempatan kaya dan kesenangan? Andai hidup cuma satu kali, seolah-olah selamanya mereka tidak akan mendapatkan keadilan, kan? Dengan adanya hidup setelah kematian, walaupun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang suka melakukan pencurian dan begitu seterusnya, boleh mereka lepas dari peradilan dunia, tapi ada peradilan setelah kematian. Itulah yang Allah katakan, wa ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dikumpulkan kembali. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Disitulah membuat hati tenang orang-orang yang dizalimi. Enggak apa-apa, di dunia saya tidak bisa mendapatkan keadilan. Walaupun banyak kantor pengadilan keluar seolah-olah dizalimi dan tidak mendapatkan keadilan. Namanya saja kantor pengadilan, keluar dizalimi dia, ya. Tapi di akhirat itulah pengadilan yang sesungguhnya. Tidak ada di hadapan Allah. Karena di akhirat itu tidak ada lawyer. Di dunia kita bisa bayar lawyer, bayar pengacara, cari yang cakap bicaranya. Di akhirat lawyernya saja butuh pengacara, pengacaranya butuh lawyer. Tapi siapa yang jadi lawyernya? Tidak ada, ya. Lawyernya hanyalah amalan yang dibawa dia dari dunia menuju akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan datang ancaman itu, maksudnya kiamat? Jika kalian orang-orang yang benar. Dari sini kita tahu bahwa dari zaman ke zaman, sejak zaman Rasul sampai hari ini, masih ada saja dengan orang-orang yang tidak yakin akan terjadi kiamat, tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Ada dari zaman ke zaman orang yang mengingkari seperti ini. Di zaman Nabi ada tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Nabi SAW. Jadi mereka bertanya kepada Nabi SAW soal tulang belulang yang mereka bawa ke hadapan Nabi. Karena ketika itu Nabi berceramah dan mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy bahwa kalian akan dibangkitkan, kalian akan dipertanggungjawabkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Rupanya datang para pembesar Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Ubay ibn Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Datang dengan membawa sekarung tulang belulang manusia yang digali dari kuburan Tuhan. Kemudian tulang-tulang itu dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, kau lihat tulang-tulang ini. Mungkinkah Tuhanmu bisa membangkitkan orang yang sudah menjadi tulang belulang ini? Mana akal pikiran wahai Muhammad? Tapi Nabi SAW terdiam sampai akhirnya Allah memberikan jawabannya. Allah turunkan surah Yasin ayat 78 sampai 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Wa daraba lana mathalan, dan dia pun membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Jadi orang-orang kafir ini, dia membawa perumpamaan berupa tulang-tulang, dia lupa asal dia dari mana. Kemudian dibawa kepada Nabi SAW dan mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Maka Allah jawab, kul yuhyiha, katakan ya Muhammad kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada Rasul, wahai Muhammad, jawab pertanyaan mereka.
bahwa Allah sanggup menciptakan mereka yang sudah mati. Ketika mereka belum ada, terlahir saja Allah sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah menciptakan yang sudah ada, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Makanya di sini dia melupakan asal ciptaannya. Orang-orang kafir itu melupakan asal ciptaannya. Dulu mereka enggak ada, tiba-tiba Allah ciptakan menjadi ada. Sekarang sudah ada makhluknya, kemudian meninggal, Allah membangkitkan kembali, itu lebih mudah bagi Allah karena sudah pernah ada. Yang sulit itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau menciptakan yang ada itu lebih mudah dibandingkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Lihat, dari zaman Nabi SAW, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat atau hari kebangkitan atau hari pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu sudah ada. Kenapa orang-orang Quraisy mengingkari itu? Sehingga mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Karena mereka tidak mau setiap kejahatan mereka dibalas. Karena mereka tidak mau setiap kezaliman mereka diadili. Karena mereka tidak mau hidup yang selama ini berpora-pora, minuman keras dan begitu seterusnya, tiba-tiba dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari situ mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Makanya mereka mengatakan seperti itu, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka Allah katakan, qul innamal ilmu indallah in wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang hari akhir hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya seorang pemberi peringatan dan menjelaskan saja. Tentang kapan terjadinya kiamat, wallahu a'lam. Tentang bagaimana kejadian setelah kiamat, wallahu a'lam. Pokoknya semua pasti terjadi dan akan terjadi dan wajib kita imani. Memang kalau seseorang itu tidak punya iman, akan mudah mengingkari tentang adanya kehidupan setelah kematian. Makanya ada orang-orang yang berusaha kemudian membantah bahwa tidak ada namanya alam barzakh, tidak ada namanya alam kubur. Akhirnya dia coba ketika ada orang mati dimasukkan CCTV ke dalam kuburan. Kemudian disambungkan ke komputer, 24 jam lah dia itu di depan komputer, tidak berkedip. Mana mungkar nakir kau belum tampang. Katanya akan ditanya man robuk, tak dengar pun ada kalimat itu. Tetap saja kuburan itu tidak berubah. Ya. Inilah kalau seandainya keimanan kepada perkara gaib itu digunakan dengan logika, menyamakan sesuatu yang gaib dengan nyata, yang nggak ketemu. Karena kalau kita perkara gaib itu tidak bisa diakal-akali, yang ada hanya diimani. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kalau diakali ya nggak mungkin masuk akal namanya Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Aqsa, balik lagi ke Haram, dan itu hanya waktu sesingkat-singkatnya. Bayangkan, hanya sepertiga malam akhir. Akal mana yang bisa menerima coba? Sebenarnya bukan akal yang tidak menerima, terlalu kecil akal kita untuk menerima kenyataan itu. Sehingga peristiwa itu baru akan diyakini kalau kita betul-betul beriman. Kalau tidak ada iman, tidak akan kita yakini perkara-perkara itu. Sama dengan perkara akhir. Adanya kiamat, adanya kehidupan setelah kematian, adanya kehidupan setelah kebangkitan. Ini kan tidak bisa dibuktikan. Macam mana cara membuktikannya? Kecuali Al-Quran itu hanya mengajak berpikir saja. Lihat tumbuh-tumbuhan yang di lapangan, tiba-tiba ketika tidak ada sama sekali kita guyur air kemudian tumbuh. Siapa yang menciptakannya? Kalau ini Allah bisa membangkitkannya, maka nanti pada hari kiamat pun Allah sanggup untuk membangkitkannya. Tapi kan bukti sulit untuk dibuktikan kecuali kita mati dulu kan. Kalau Anda tidak percaya, mati dulu. Nah, baru nanti setelah mati baru percaya, masuk kuburan kan gitu. Oh, nanti ada kebangkitan. Ya kalau belum beriman dan dia masih hidup, maka banyak orang yang tidak yakin sejak zaman Nabi sampai hari ini. Banyak orang-orang yang tidak yakin. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita
perlu adanya keimanan yang mantap ketika kita mengimani sesuatu yang gaib, alam setelah kematian dan kehidupan setelah akhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.